Belajar akan firman Tuhan di dalam Kejadian pasal yang 42. Kejadian pasal 42. Karena masa ini saudara, masa yang tambah lama, tambah membutuhkan suatu kenyataan. Orang Kristen harus menghadapi suatu kenyataan, saudara. Karena dunia tambah lama itu tidak tambah baik, tetapi tambah jahat dan tambah bobrok. Sehingga otomatis saudara menjadi orang Kristen yang selalu menyanyi dan menyatakan bahwa punya Allah yang maha kuasa, ini harus dinyatakan. Dan kalau saudara tidak latihan mulai sekarang, nanti saudara mengalami kesulitan. Karena apa? Karena segala sesuatu itu kita membutuhkan latihan. Karena apa? Karena kita ini sudah berjalan di dalam daging. Lebih banyak daripada berjalan dengan roh. Maka dari itu, kekristenan kita harus mulai latihan. Makanya saya kerap kali pesan, latihlah anakmu. Latihlah anakmu. Kalau engkau tidak latih anakmu, kau akan menyesal nanti. Sebab engkau tambah lama tambah tua, anakmu tambah besar. Dan dunia ini mengejar terus. Anakmu nanti yang menghadapi, bukan saudara. Saudara dan saya nanti pada waktunya, nanti harus pulang. Apa kita mau hidup 100 tahun? Kan harus pulang. Nah, anak-anak ini kita mesti latih. Untuk menyatakan dan mengalami secara pribadi bahwa Allah kita itu adalah Allah yang luar biasa. Ini loh saudara, dan ini perlu latihan. Karena apa? Karena kita kerap kali pikiran kita ini membatasi kuasa Allah. Kita kalau menghadapi orang sakit mau berdoa, mau sembahyang saja sudah mau tumpang tangan. Iya dek sembuh, dek enggak. Lola ya belum sudah. Iya dek enggak, enggak. Lah ya itu namanya kan saudara sendiri sudah ragu-ragu. Lah mana mungkin jadi. Maka dari itu kita harus belajar. Kalau orang Kristen ini nanti tantangan tambah banyak. Ini nanti malah kelihatan kuasa Allah. Ini saya senang. Saya terus terang saya dengan anak-anak saya itu saya ajar semuanya. Saya ajar untuk apa? Praktek, bertindak. Tapi biasanya kita kalau mau ngajar orang anak-anak, kita sendiri harus sudah ngalami sebab anak-anak itu lihat. Lah, kalau saudara ditanya, Mama bisa enggak? Mama nyuruh, tapi Mama bisa enggak? Lah, terus saudara bilang apa? Mama enggak bisa, tapi kamu coba. Loh, lah ya itu namanya bohong-bohongan itu namanya. Saudara harus praktek. Kalau saudara tulus hati, saudara lihat kuasa Allah. Sebab ini saya alami sendiri kerap kali. Sebab saya kalau mendidik anak-anak saya, dari kecil, itu anak-anak selalu bilang apa? Coba Pak praktek, nanti kita lihat baru percaya. Nah, sekarang orang dunia ini begitu enggak? Iya, sama saja saudara. Seperti kesaksian tadi dikatakan, bahwa tidak ada hujan, lah ini kesempatan untuk kita berjuang. Lah berani enggak kamu mempertaruhkan namamu, gengsimu? Kerap kali kita takut, ragu-ragu. Karena apa? Membatasi kuasa Allah. Tapi engkau harus belajar. Kapan hal itu terjadi? Begini caranya. Sebab ini pengalaman-pengalaman yang saya dapatkan. Engkau belajar tulus hati. Jangan kalah sama pikiran. Hatimu yang penting. Belajar peka, belajar tulus, dan belajar perkara-perkara yang kecil dulu di rumah. Kalau Tuhan berkata ini, lakukan. Salah ya tidak apa-apa, masih di rumah sendiri aja kok. Nah, nanti lama-lama kamu peka, lalu kamu kalau sudah peka berani bertindak. Jangan takut, Tuhan tidak pernah mempermalukan anak-anaknya. Ini pengalaman saya. Sekarang kalau waktu di tempat Jimmy, persekutuan, ujuan duangin kuarasnya luar biasa. Pada waktu itu, saya dalam hati saya bilang, Tuhan, ini anak-anakmu sudah selesai, mau pulang, tapi ujiannya kayak gini. Ya kasihan toh Tuhan, yang pakai motor, yang pakai mobil enggak apa-apa.
Tapi hati saya kasihan pada orang yang pakai motor. Saya bilang, Tuhan kasihani Tuhan. Tuhan ngomong dalam hati, katakan, berhenti. Saya bilang, dalam nama Tuhan Yesus, aku selesai berdoa, persekutuan selesai, hujan berhenti, anak Tuhan pulang, dan jangan ada yang basah. Saudara boleh buktikan, tanyakan orang-orang yang di sini ikut. Berhenti, grek, hujannya padahal gede-gede. Lalu pada nyelatuk, itu salah satu itu Bambang. Mandek temenan yo. Nah, ini Bambang itu orangnya di sini tuh. Mandek temenan. Loh, kalau engkau tidak praktek, engkau tidak lihat. Tapi jangan praktek menggunakan kuasa Allah untuk apa? Kesenangan dagingmu. Tidak bakal bisa. Karena apa? Engkau kacungkan Tuhan, tidak bisa. Tapi kalau engkau hatimu tanya kepada Roh Kudus, karena Roh Kudus yang bertahta di dalam hatimu, Roh Kudus berkata, bertindak, apa saja, omong. Tidak usah khawatir. Ayo. Bayangin kalau saudara jadi saya sebagai hamba Tuhan. Melayani seseorang, istri kolonel lagi. Di rumah sakit. Masih ngobrol sama saya gini. Mbak Yusa, saya bagaimana? Lah, kamu mau apa? Apa saja yang Tuhan kehendaki, oke lah. Benar? Benar. Ayo sembahyang. Tuhan bilang apa? Aku sudah siap bawa dia pulang. Kapan Tuhan? Hari ini. Ayo, kamu berani enggak? Ayo, tak tanyai kamu sekarang. Nah, kira-kira kalau kamu besok orang masih ngobrol loh. Masih ngobrol. Cerita-cerita sama saya jam 12. Lalu saya sembahyang nutup. Tuhan bilang, aku mau bawa pulang. Kapan? Sekarang juga. Lalu saudara bilang apa? Yaudah Tuhan, tidak. Masih ngobrol kayak gini. Lah. Ini, ya, saudara mikir enggak? Kalau saudara sudah mikir, biasanya berani enggak? Ini loh saudara. Kita kerap kali tambah lama dengan Tuhan itu ditantang apa? Harga diri gengsi kita ini dipertaruhkan. Saya langsung amin kok. Enggak langsung sembahyang terus. Saya bilang amin. Dia kaget ya. Amin apa? Tuhan hari ini mau bawa kamu pulang. Nangis. Air matanya gebrojos. Lu kok nangis? Saya bilang. Katanya apa saja mau. Oh, tapi sudah waktunya Pak Yusa. Sudah. Sekarang iya. Loh kalau gitu aku boleh pesan-pesan. Iya justru dikasih tahu Tuhan supaya cepat pesan-pesan. Ayo, berani? Nah, ini saya ngalami. Loh. Lalu saya bilang, oke lah kamu pesan-pesan saja. Ya sudah, anaknya datang. Nah, kamu cepat ngomong sama Mami hari ini pulang. Pulang kemana? Pulang ke Firdaus. Oh ya, terus ngomong, pesen-pesen. Terus sebentar lagi suaminya kolonel datang. Dokter lagi. Dokter datang. Terus ketemu saya bilang, dia bilang, Pak Yusa bagaimana? Cepat ngomong-ngomong sebelum terlambat. Istrimu hari ini pulang. Hah? Pulang? Oh, ya wes, cepat-cepat. Lah pikir saya, wah ini setidak-tidaknya nanti bisa jengkel. Enggak, tambah malah. Oh ya wes. Terus ngomong, terus ya sudah aku tak pulang sih ya. Ya wes Pak Yusa, aku tak ngobrol. Itu jam 1 saya pulang, jam 7:30 malam berangkat pulang. Saya masih di Jakarta, lalu di kuburnya lusanya saya datang. Di kuburnya itu saya datang. Dan mereka suaminya bilang, terima kasih diberitahu. Seandainya tidak dikasih tahu, malah tidak bisa pesen-pesen. Hidup kekristenan itu harus kita membuktikan bahwa hidupmu itu nyata. Dan saya selalu ajarkan sama anak-anak. Dan anak saya sekarang, mamahnya yang sakit, dia yang tumpang tangan, dia yang nengking. Ini loh saudara, indahnya dan enaknya hidup kekristenan kalau engkau berani bayar harganya. Dan anak-anak selalu praktek. Waktu pergi ke Jakarta sama saya, di si Daniel ini, dia yang setir.
Dari 2:30 saya setir. Dan saya setir sampai ke mau masuk Jagorawi, dia bilang, Pak ganti aku ya. Ya oke deh, kamu yang setir. Hujannya kok kayak gini sih Pak, gelap gulita. Dan sepanjang ini, wah gelap luar biasa. Pasti sampai Jakarta tetap hujan. Dia bilang, Pak 10 meter aja enggak bisa lihat toh Pak. Kita di Jagorawi kayak gini mau lari berapa? Telat ini Pak nanti khotbah. Saya lalu menyeletuk gini. Kamu ini anak Tuhan enggak? Ya, Papa ini mau pergi ke Jakarta, mau melayani enggak? Iya. Kenapa enggak kamu perintahkan hujannya? Kalau kamu tahu bahwa kamu bakal terlambat sampai di Jakarta. Oh iya ya. Praktek dong, saya bilang. Papa dong yang nenging, kamu dong yang nenging. Praktek, saya bilang. Kamu yang praktek, kamu ngapain enggak praktek? Oke, saya praktek. Nah, tapi saya berdoa, Tuhan, berikan dia pengalaman supaya nyata. Ayo lakukan. Saya bilang, dalam nama Tuhan Yesus, aku adalah hamba raja dan aku anak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, awan-awan minggir, hujan berhenti, hamba raja mau jalan. Saya bilang, amin. Amin. Enggak 5 menit, 2 menit kemudian. Terang sampai Jakarta. Dia lari 140. Sampai persis setengah 7, jam 7 saya khotbah. Saya bilang, percaya? Tuhan luar biasa ya Pak. Iya. Allahmu adalah Allah yang maha kuasa. Langit dan bumi ciptaan dia. Dia sanggup lakukan segala perkara. Inilah saudara. Kalau sudah begitu, saudara tidak perlu takut melepaskan anak-anak. Karena apa? Anak-anak sudah berjalan sendiri dengan Tuhan. Ya dah? Saudara tidak perlu khawatir menghadapi segala perkara. Maka dari itu, praktek saudara. Mulai praktek. Saya senang kalau saudara itu praktek. Jangan bergantung kepada hamba Tuhan. Hamba Tuhan kamu cari-cari, tidak ketemu. Kenapa? Karena Tuhan cemburu. Tuhan tidak mau. Saya paling senang ngajar saudara itu praktek. Supaya apa? Supaya engkau menjadi berkat di tiap-tiap keluargamu. Jangan khawatir. Praktekin. Suami tidak nurut, tumpangi tangan. Roh apanya? Kalau senang judi, tumpangi tangan, tangkingi. Di sini itu ada tukang judi yang bertobat. Benar-benar itu loh di belakang itu. Tukang judi. Istrinya pada waktu pertama kali dia telepon saya ke Bandung. Nangis. Belum kenal, belum pernah lihat rupanya. Siapa kamu nih, siapa? Saya bilang nyebut namanya, nangis. Saya minta hikmat Tuhan, bagaimana ini? Oh, telepon Nyonya Sambudi. Bicara sama dia. Oke, nanti Tuhan akan lakukan segala perkara. Bertobat, cinta Tuhan luar biasa. Dan Tuhan nyatakan kemuliaannya. Saudara tahu, apapun bisa terjadi. Tidak ada barang yang mustahil bagi orang yang percaya. Praktek. Makanya waktu di Bandung itu, waktu di Cirebon tuh om sampai nangis. Terus saya bilang, kenapa sih om? Kok susah? Nep, tolong si Nep, tolong Nep. Apa, tolong apa? Istriku loh, tolong bertobat. 15 tahun tak doakan. Om doanya bagaimana toh? Tuhan tobatkan. Terus 15 tahun Nep, tak didengar Tuhan. Bukan tak didengar, karena om tidak menjadi pelaku firman. Selalu meminta kepada Tuhan untuk hanya Tuhan yang bertindak. Tapi hari ini Tuhan mau om bertindak. Bagaimana Nep caranya? Tiap malam tumpangi tangan. Hai istriku, bertobat. Dalam nama Tuhan Yesus aku katakan bertobat. Hanya 15 hari bertobat. Dia lalu ketawa. Puji Tuhan, luar biasa Nep. Kenapa? 15 hari tobat. Lah ya gitu kok nunggu 15 tahun toh om. Lah tobatnya kenapa? Lah enggak tahu, tak tanyai lalu. Tanyai om, aku menurut. Kamu kok bisa tobat? Iya wong kamu sekarang sayang saya. Loh, bedanya apa? Kamu enggak tahu ngerangkul saya, sekarang tiap malam kok ngerangkuli, enggak tahu ditengkingi.
Lalu yang istri ini merasa, waduh sekarang kok cinta ini luar biasa. Ya kalau gitu Yesus itu nyata, aku tobat. Saudara tahu. Caranya enggak usah kamu peduli. Lalu kalau nengking itu jangan lalu ditumpangi tangannya, dirangkul. Kalau istri lo sama suami lo, tapi kalau perempuan jangan dirangkuli lo ya. Kalau laki-laki enggak boleh ya. Kita harus belajar hidup dalam kesucian dan kekudusan, tetapi di dalam Yesus suami istri harus ada kasih mesra, ya. Kita belajar firman Tuhan di dalam Kejadian pasal ke-42. Setelah ayat pertama, setelah Yakub mendapat kabar bahwa ada gandum di Mesir, berkatalah ia kepada anak-anaknya, mengapa kamu berpandang-pandangan saja? Lagi katanya telah kudengar bahwa ada gandum di Mesir. Pergilah ke sana dan belilah gandum di sana untuk kita, supaya kita tetap hidup dan jangan mati. Lalu pergilah 10 orang saudara Yusuf untuk membeli gandum di Mesir. Tetapi Yakub tidak membiarkan Benyamin adik Yusuf pergi bersama-sama dengan saudara-saudaranya. Sebab pikirnya, jangan-jangan ia ditimpa kecelakaan nanti. Jadi di antara orang yang datang membeli gandum terdapatlah juga anak-anak Israel, sebab ada kelaparan di tanah Kanaan. Sementara itu Yusuf telah menjadi mangku bumi di negeri itu. Dialah yang menjual gandum kepada seluruh rakyat negeri itu. Jadi ketika saudara-saudara Yusuf datang kepadanya, mereka menghadap dan sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Ketika Yusuf melihat saudara-saudaranya, segeralah mereka dikenalnya. Tetapi ia berlaku seolah-olah ia seorang asing kepada mereka. Ia menegur mereka dengan membentak, katanya, dari mana kamu? Jawab mereka, dari tanah Kanaan untuk membeli bahan makanan. Memang Yusuf mengenal saudara-saudaranya itu, tetapi dia tidak dikenal mereka. Lalu perhatikan, teringatlah Yusuf akan mimpi-mimpinya tentang mereka. Berkatalah ia kepada mereka, kamu ini pengintai. Kamu datang untuk melihat-lihat di mana negeri ini tidak dijaga. Tetapi jawab mereka, tidak tuanku, hanyalah untuk membeli bahan makanan hamba-hambamu ini datang. Kami ini sekalian anak dari satu ayah. Kami ini orang jujur, perhatikan. Hamba-hambamu ini bukanlah pengintai. Sampai di sini. Saudara, kalau kita perhatikan firman Tuhan ini, kita belajar pada malam hari ini, bahwa tidak semua yang tidak enak, tidak semua malapetaka yang menimpa kepada kita, itu tidak enak. Allah mempunyai rencana di dalam kehidupan kita anak-anak Tuhan, tetapi segala sesuatu itu tidak ada yang kebetulan. Allah selalu melakukan segala sesuatu, punya rencana yang indah. Ini loh saudara. Kita kerap kali menjadi anak-anak Tuhan, kurang percaya sungguh-sungguh kepada Dia. Kita kerap kali hanya dengar kesaksian lalu kita bilang, ya itu kan Popol Palmer, itu kan Yusa, itu kan siapa. Tapi kalau saya tidak bisa. Lah itu, saudara membatasi kuasa Allah untuk saudara. Saya ketemu si Mas Yok di sini, saya tanya dia, kamu katanya kena serangan jantung, saya bilang. Iya. Berapa minggu Pak Yok di rumah sakit? 3 minggu. Ayo, sekarang kenyataan. Saya yakin, kalau saya ketemu Mas Yok itu biasanya Mas Yok itu selalu mengatakan, Allahku ajaib, Allahku heran. Sekarang kalau kena serangan penyakit, bagaimana rasanya Mas Yok? Bisa praktek sendiri enggak? Yusuf Roni sendiri saudara tahu.
Dia seorang hamba Tuhan yang cukup terkenal di Indonesia. Dia kena serangan jantung, dia berkata bagaimana? Ternyata aku tidak mempunyai iman sebesar biji sesawi. Keluar dari SU, sudah habis 6,5 juta. Kalau mau khotbah, habis khotbah nelen obat sebanyak-banyaknya. Dan pada waktu di Singapura pun tidak mempunyai, sudah masuk rumah sakit untuk dioperasi. Masuk pun tidak punya kemampuan. Dia bilang, aku memang tidak mempunyai iman untuk berani. Tetapi pada waktu dia mulai berdoa, mulai dia berjalan dengan Tuhan, Tuhan berfirman melalui ayat-ayat, lalu dia imani dan jadi. Dia tidak jadi dioperasi. Dan dia mendapatkan kesembuhan yang sempurna. Di mana? Di meja operasi. Sembuhnya itu tidak di rumah. Di meja operasi. Kenapa? Sebab dokternya yang mau operasi, lihat sempurna. Lihat lagi sempurna. Lihat lagi sempurna. Lalu bilang, mujizat terjadi. Tidak usah jadi operasi. Ini saudara. Kita kapan mau berani mempraktekkan? Memang ngomong itu gampang. Maka saya terus terang prinsip saya, praktek dulu. Sebelum kamu ngalami, saya tidak akan mau khotbahkan. Saya sendiri mengalami serangan jantung dan mau mati. Saya bilang apa? Puji Tuhan. Ngalami serangan jantung saya lumpuh total, saya bilang puji Tuhan. Apapun terjadi, aku tahu engkau sanggup lakukan segala perkara. Dan saya puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Sampai Roh Kudus berbicara. Jadi kalau saudara menghadapi satu penyakit atau satu masalah, saudara jangan mempunyai konsep lebih dahulu. Kita kerap kali punya konsep. Dalam nama Tuhan Yesus sembuh. Tidak sembuh-sembuh, lalu rontok. Ya toh? Aku nyoba-nyoba kok enggak. Loh kok nyoba-nyoba? Nyoba-nyoba ya tidak bakal bisa, wong tidak percaya. Caranya harus saudara tahu. Allah bertahta di mana? Di hati kita. Bersihkan dulu hati pikiran kita. Letakkan di bawah kaki Tuhan. Lalu bertanya kepada dia. Apa kehendakmu Tuhan? Yesus berkata melalui Rasul Paulus. Ucapkan syukur dalam segala perkara. Allah tahu. Di dalam keadaan-keadaan yang kelaparan di tanah Kanaan, Allah tahu tidak? Kenapa Abraham, Yakub orang pilihannya dibiarkan menghadapi kelaparan? Kenapa Allah tidak sanggup memberkati tanah yang ditanami oleh dia? Allah sanggup, tetapi Allah biarkan karena Allah punya rencana. Kita kerap kali punya konsep lebih dahulu. Kalau saudara sakit, kalau saudara dalam keadaan masalah, engkau ucapkan syukur lebih dahulu. Tuhan, aku tahu segala perkara ini menimpa. Pasti engkau punya rencana yang baik. Saya pada waktu serangan jantung menjadi lumpuh, apa yang saya katakan? Istri saya bilang apa? Kamu bagaimana? Ucapkan syukur. Allah pasti punya rencana. Nah kalau kamu tidak sembuh, pulang atau sembuh. Tidak ada alternatif cacat. Sebab aku dilahirkan sempurna. Dilahirkan cacat tapi dijadikan sempurna. Allah menghendaki kesempurnaan. Dan Yesus sudah berkata, aku hendaklah engkau sempurna. Sama seperti Bapakmu sempurna adanya. Kenapa kita pusing? Saya bilang. Ucapkan syukur. Istri saya nungguin saya. Langsung tertidur. Saya bilang, puji Tuhan. Padahal saya tahu sakitnya luar biasa dan saya mau mati. Saya bilang, puji syukur, puji syukur. Setan berkata, sebentar lagi kamu mati. Mati untung, hidup untuk Kristus. Setan berkata, kamu tidak bertanggung jawab, anak masih kecil-kecil. Yesus lebih mengasihi anakku daripada aku mengasihi mereka. Akhirnya setan diem karena kalah terus. Tak bantah dengan Alkitab. Terus akhirnya setan diem. Kamu mati. Puji Tuhan, mati untung, hidup untuk Kristus. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Sampai Tuhan berkata. Sampai tingkat akhir memang mau mati, saya teriak,
Puji Tuhan. Tuhan berkata, belum waktunya buat kamu Yusa untuk pulang sembuh total karena engkau percaya kepadaku. Amin. Terjadi ledakan. Tal. Jam 2 saya bilang, sembuh. Istri saya kaget. Ada apa? Sembuh total. Ya, coba gerakin tanganmu. Sembuh sempurna. Saya bilang. Tuhan luar biasa. Ya. Saudara tahu? Kenapa Tuhan membiarkan saya harus menghadapi itu? Karena Tuhan tahu kalau saya tidak ngalami itu, nanti kalau Tuhan panggil waktunya suruh tutup praktek, saya masih berdalih-dalih. Karena saya masih praktek, dikasih serangan itu, saya tidak berani berdalih. Kalau Tuhan bilang, tutup praktek, ikut aku, jadi hambaku. Saya mau bantah apa? Jangan dong Tuhan. Aku langsung ingat. Kita prakteknya serangan jantung lumpuh total jadi boneka, saya bilang. Enggak, tutup. Tutup, saya bilang. Ini loh saudara. Allah punya rencana mengapa Yakub harus mengalami penderitaan, kekeringan, dan kelaparan. Supaya saudara-saudaranya pergi ke Mesir. Karena di Mesir, di sana ada Yusuf. Saudara tahu? Yakub mengasihi Yusuf. Akibatnya mengasihi Yusuf. Dia lebih mengasihi Yusuf daripada saudara-saudaranya. Yakub membayar mahal luar biasa. Yakub baru bertemu dengan Yusuf setelah 22 tahun kemudian. Dan dia berkabung terus karena dikiranya Yusuf mati. Dan saudara-saudara 10 orang berkata apa? Kami ini orang jujur. Padahal mereka itu sebetulnya pembohong semuanya. Ya toh? Kan mereka 10 orang berkata kepada Yakub, bapaknya bilang Yusuf mati. Ini sih mengaku-ngaku jujur lagi, kurang ajar. Ngaku di depan orang yang mau dimatiin lagi. Nggak tahu kalau Yusuf itu yang jadi mangku bumi. Bayangin saudara. Kita juga kerap kali rasanya jadi orang Kristen baik toh. Sudah turut persekutuan. Sampai di rumah suaminya belum baik. Kamu tuh mbok turut persekutuan. Lahir baru gitu loh. Saudara sudah merasa lahir baru. Lalu mulai apa? Mulai menghakimi suamimu dah. Ini loh. Katanya lahir baru kok gini. Wah, tuh. Malah kamu tahu nutup pintu surga, saudara tahu. Sebab apa? Sebab saudara merasa sudah baik, jujur, sudah mulai, tapi belum menghasilkan buah. Hidup kekristenan ini kita harus melatih, menyangkal diri. Yang kita sangkal itu apa? Tubuh ini loh, keinginan tubuh dan pikiran ini. Kalau saudara belum dapat mengalahkan kepikiranmu dan tubuhmu, engkau belum berbuah. Roh belum menguasai, engkau belum hidup di dalam roh. Makanya saya selalu ajarkan saudara, coba hidup di dalam roh, luar biasa. Dan jangan takut kalau engkau hidup di dalam roh, kehendak daging tidak kamu lakukan. Tetapi apa yang terjadi? Allah melengkapi semua keinginanmu akan digenapi. Luar biasa Allah. Allah itu luar biasa. Saudara tahu, saya akan 2 hari ini ketemu sama Widodo. Widodo itu hamba Tuhan bekas gelandangan. Orang gelandangan, saudara Widodo itu. Bertobat jadi hamba Tuhan. Saudara tahu, sekarang dia bangun rumah seharga 200 juta. Bangun rumah 200 juta. Saudara aja enggak bisa, ya toh? Ayo, gelandangan. Sekarang pakai mobilnya TAF. Harganya waktu beli baru 16 juta. Cash. Karena apa? Dia dipanggil oleh seorang bilang, Pak, ayo ke showroom. Kenapa? Pilih mobil, Pak. Langsung milih TAF dia. Nah, saudara tahu? Sebab dia berani menyerahkan. Kira-kira orang gelandangan itu mentalnya mental apa?
Mental peminta-minta dah. Lah ya dah. Tapi demikian mental peminta-minta ini diserahkan Yesus, bergantung 100%. Dia hidup di dalam roh. Kalahkan pikiran dan dagingnya. Allah berkati berlimpah-limpah. Bayangin, ada orang satu loh, memberi kepada dia cek cash 60 juta. Orang satu. Apakah dikira itu orang kesengsem sama dia jatuh cinta? Saudara tahu? Kalau orang itu tidak digerakkan oleh Tuhan, mana mungkin, betul enggak? Susah dagang kayak gini, duit susah. Sekali ngasih 60 juta. Saudara tahu? Maka dari itu, engkau nanti ketinggalan, saudara. Kalau tidak mulai sekarang praktek mengalahkan pikiran dan dagingmu, kau nanti ketinggalan. Sebab apa? Sebab kita sudah dari kecil itu selalu hidup dengan pikiran terus. Tapi tidak mau hidup di dalam roh. Tidak berani bertindak di dalam iman. Tidak belajar dengar-dengaran dan peka. Orang-orang yang baru lebih cepat daripada orang-orang yang lama, saudara. Karena firman Tuhan berkata, yang terdahulu akan menjadi yang terkemudian. Dan engkau akan rugi. Dan terutama hamba-hamba Tuhan yang sudah lama-lama ini, hati-hati kamu. Kalau kamu tidak berkaca dengan Tuhan, bisa ketinggalan sendiri. Sebab saya sendiri selalu berkaca sama Tuhan. Maka bulan Januari Tuhan berkata, Yusa, masuk lagi ke pengasingan dengan aku bersama aku seorang diri. Berapa lama? Tidak tahu. Saya bilang, oke Tuhan, jadi tahun depan saya tidak akan terima pelayanan dulu. Padahal saya biasanya 3 bulan sekali saya susun pelayanan. Tapi kali ini Tuhan bilang, tidak pelayanan. Mulai Januari. Tanggal 10, terakhir tanggal 9. Tanggal 10, stop. Januari, Februari, Maret saya tidak terima. Saya mau duduk diam dengan Tuhan. Berapa lama? Urusannya Tuhan. Ini loh saudara. Sebab apa? Sebab kita harus menghadapi dunia ini tambah lama membutuhkan kenyataan. Peningkatan harus diadakan. Tanpa peningkatan rohanimu, kau akan ketinggalan. Maka dari itu kita harus belajar. Mulai praktek. Makanya saya selalu katakan, praktekkan. Anak saya itu masih di mahasiswa ini yang Daniel. Tapi kalau bersekutu, saudara, kalau Jumat gini diadakan persekutuan inti, di situ ada pendeta, ada apa, ada tuwek. Tapi mereka menyadari karunia yang diberikan oleh Tuhan kepada anak muda ini lebih. Bayangin, sebabnya apa? Sebab dari kecil dia sudah hidup suci dan kudus dengan Tuhan. Kau akan ketinggalan. Kalahkan pikiran. Maka di dalam ayat ini, Yakub dia memerintahkan anak-anaknya pergi ke Mesir untuk membeli makanan. Allah punya rencana mau mengembalikan kesukacitaan Yakub kembali. Dia sudah membayar 22 tahun lamanya. Dan Allah sudah melihat penderitaan daripada Yakub. Karena Yakub seorang dulunya menipu ayahnya, sekarang dia ditipu oleh anaknya. Saudara tahu bahwa apa yang engkau berbuat, engkau akan diperbuat. Ngerti? Jadi jangan sekali-kali bohongi anak-anak. Ayo, ibu-ibu di sini, bapak-bapak masih suka bohong sama anak-anaknya enggak? Ayo. Biasanya bilang, oh bohong putih enggak apa-apa. Bohong kok bohong putih. Ada yang putih, ada yang hitam. Bohong tetap bohong. Lalu kalau sama pembantu juga gitu. Kamu sama pembantu bilang gini, sama mama gini. Lu mah kok bohong? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Kamu bakal dibohongi orang. Ini loh saudara, kita tidak boleh. Kita harus berani menghadapi segala perkara, tetapi dengan tulus hati. Menghadapi orang luar harus cerdik, tidak perlu bohong. Kalau saudara tulus hati, menghadapi siapa saja, saudara tidak perlu bohong.
Sebab saya praktekkan. Anak-anak saya ajar. Bayangin, anak-anak kecil itu lebih susah loh. Kalau minta bukti. Bayangin, bagaimana Pak? Hadapi nak, jangan takut. Tidak usah bohong. Nah, ya. Ngadepi polisi, ngadepi apa? Waduh Pak, ini nyogok boleh enggak Pak? Enggak boleh. Lah bagaimana caranya? Hadapi. Ya lalu mau saya rebuesnya habis. Dia rebuesnya habis. Dia bilang, "Piye Pak ini? Biasanya mesti di nyogok atau Pak tidak nyogok bisa cepat Pak." Jangan nyogok. Kamu berdoa. Saya ajak berdoa. Tuhan, rebuesku habis, waktu singkat aku harus ganti. Aku mau ke polisi, dalam nama Tuhan Yesus, temukan Tuhan orang yang harus membantu saya. Enggak bohong, enggak. Sampai sana berdoa, dalam nama Yesus. Anak raja datang. Itu jangan lalu siapa ya. Polisi datang. Malah tanya saya. Ada yang perlu saya bantu Pak? Oh ada, saya bilang. Nah rebues saya habis, anak saya habis, 2 ini. Dan saya perlu. Oh masuk Pak. Gak taunya kepalanya sendiri. Kepala polisinya. Bagian lalu lintas. Dia ngeluarin formulir, tanda tangan, selesai. Setelah selesai, 1 jam kemudian sudah selesai Pak. Berapa saya harus bayar? 25.002. Amin. Saya enggak tanya resminya berapa. Enggak mau tanya. Kalau tanya nanti disangka nyogok. Saya cuma tanya, berapa semua saya harus bayar? 25.000. Oke, saya enggak memperduli kamu. Kamu sudah nolong saya bayar. Selesai. Itu nyogok? Enggak. Saudara harus bijaksana. Gitu loh. Makanya kalau masuk kalau dari luar negeri bawa barang, engkau tahu toh, bawa radio enggak boleh. Bawa TV kecil enggak boleh. Anak saya beli di Singapura. Saya bilang, "Den, kamu beli. Itu kan larangan. Aku sudah sembahyang." Bapak bilang, oke. Nah terus nanti di airport bagaimana? Nah, urusannya Bapak. Kalau Bapak suruh bayar. Tapi kalau Bapak bilang enggak bayar, enggak usah bayar. Oke, sudah sembahyang, sudah. Masuk airport, dia lalu bilang sama saya, Papa di depan dong. Saya yang sembahyang. Papa ngadepi. Kamu sembahyang supaya Papa punya hikmat ini. Jawabnya piye ini? Mamanya bawa radio gede. Anaknya bawa TV. Piye ini? Bingung aku. Aku kasih hikmat dong Tuhan. Bagaimana ini? Tuhan berkata, tenang. Ya, tenang, saya maju. Anak-anak berjalan dengan kuasa Allah. Tangking, jangan khawatir, tangking Pak. Ya. Saya bilang, ditanya sama keduananya. Dari mana Pak? Oh dari negeri Belanda, mampir di Singapura. Bawa apa Pak? Ayo, jawabnya piye? Kamu bilang biasanya toh? Ayo, mesti bilangnya apa? Enggak bawa apa-apa. Ayo, jujur. Jawabnya gitu toh? Itu bohong enggak? Bohong. Saya jawabnya apa? Dia tanya, bawa apa Pak? Silahkan periksa. Ayo, koper tak buka. Silahkan periksa Pak. Semuanya. Orang Isa punya pendapat begini. Lah kalau orang bawa apa-apa ya takut toh diperiksa. Betul enggak? Lah kalau dia punya pendapat gitu, salahmu, bukan salahku. Lalu dia bilang, oke Pak, tutup lagi saja. Enggak usah, saya percaya. Lewat. Enggak diperiksa sama sekali. Bukan salahku. Lah ya dah, saya enggak bohong. Jawab saya ya cerdik kok. Saya bilang, silahkan periksa sendiri Pak. Tak buka. Jangan lalu periksa, tapi tidak dibuka-buka. Lah curiga orangnya. Saya bilang, tak angkat koper, tak masuk ke depan, tak buka gredek. Silahkan periksa Pak. Oh iya. Tutup. Percaya. Sudah jalan. Tidak diperiksa. Tidak bayar 1 sen. Tidak apa-apa. Lalu anak saya bilang, anak raja jalan. Inilah saudara. Saudara percaya enggak bahwa Allahmu itu sanggup lakukan segala perkara? Yang penting saudara itu harus peka terhadap pimpinan roh. Kalau Roh Kudus sudah mengizinkan, engkau tidak perlu takut apapun. Sebab dunia ini milik Yesus. Tapi ada tapinya loh. Jangan ngacung ke Yesus.
Hatimu, nuranimu, hatimu harus tulus. Ikut Yesus sungguh-sungguh, mengabdi kepada dia, tanya kepada dia, dan kehendaknya dia. Kalau tidak boleh beli, jangan beli. Mesti bikin penyakit. Tapi kalau Yesus berkata, beli. Beli. Apapun terjadi, beli. Harus dicek. Lalu jangan gini, istri sudah matani, pengen itu belum. Oh Tuhan seneng kok. Tuhan ya aku sudah sembahyang boleh. Boleh Tuhan itu senengnya itu karena kamu mau atau Tuhan. Kamu harus rela. Istri saya kalau beli ya gitu. Pak, aku kepengen beli ini. Apa boleh? Aku sudah berdoa Tuhan boleh. Tapi tolong cek. Lalu saya berdoa Tuhan ini boleh enggak? Oke, enggak apa-apa. Beli saja. Beli. Oke, beli. Bagaimana nanti? Urusan nanti. Itu Tuhan yang akan menyelesaikan. Ini loh saudara. Jadi anak Tuhan harus sedia untuk apa? Dikontrol oleh hamba Tuhan. Anak Tuhan yang lain. Saya sendiri kali kalau mau beli apa-apa. Saya mau beli mobil. Selalu ngajak anak saya. Saya bilang, Dan cek. Jangan tanya papa. Sendiri. Nanti papa apa, kamu bilang apa. Itu Tuhan. Kalau tidak sama, tidak jadi beli. Harus gitu. Dan kalau saudara tahu, kalau barang yang diberi Tuhan luar biasa. Menjadi berkat awet segala-galanya. Hidup kekristenan harus saudara praktekkan. Karena tanpa praktek engkau tidak akan tahu. Firman Tuhan selanjutnya mengatakan Yusuf mengenal saudara-saudaranya. Dan dikatakan di sini dia teringat akan apa? Mimpinya. Kita kerap kali kalau Tuhan itu bicara, Tuhan bicara melalui Yusuf adalah melalui mimpi. Tetapi Yusuf tidak teringat akan mimpinya itu sebelum perkara ini akan terjadi. Setelah terjadi, saudara-saudaranya menyembah kepada dia teringat mimpinya. Kerap kali saudara dan saya menghadapi firman Tuhan, menghadapi kenyataan Tuhan berbicara, saudara tidak yakin. Tapi setelah kejadian baru saudara tahu. Oh iya ya, ternyata sudah aku dikasih tahu Tuhan. Maka dari itu saudara, kalau engkau dapat mimpi, engkau harus berdoa. Tuhan, kalau daripadamu jadi, kalau tidak batalkan. Dan kalau mimpi dari Tuhan, itu selalu teringat terus. Satu. Kedua, kalau itu mimpi dari Tuhan, tetapi perjalananmu tidak menuju kepada mimpi kenyataan itu, jangan cepat-cepat gerutu. Tetapi ucapkan syukur dan katakan bahwa Allah sanggup lakukan segala perkara. Yusuf dia menghadapi kenyataan itu, dia sakit hati terhadap saudara-saudaranya. Kalau dia tidak sakit hati, pada waktu dia diangkat jadi raja, pasti dia sudah memberitahu ayahnya dan saudara-saudaranya. Kenapa dia tidak memberitahu? Sampai masa berkelimpahan di tanah Mesir 7 tahun, kemudian terjadi lagi kelaparan 2 tahun, 9 tahun. Yusuf sudah jadi mangku bumi penguasa. Dia tidak menghubungi ayahnya di Kanaan. Bahwa dia adalah Yusuf yang berkuasa sekarang. Karena apa? Karena Yusuf merasa sakit terhadap saudara-saudaranya. Tetapi setelah melihat kenyataan mimpinya jadi, dia barusan teringat dan dia mengatakan, engkau mereka-reka yang jahat, tetapi semuanya ini diatur oleh Allah. Baru bisa mengampuni saudaranya. Maka dari itu saudara, kalau engkau sudah dinubuatkan oleh Allah, sebab Allah setiap orang ini mesti sudah bicara. Cuma soalnya saudara ini tidak mau dengar-dengaran. Sebab ini praktek yang saya alami, apapun yang akan terjadi diberitahu oleh Tuhan, anak saya, istri saya pun diberitahu. Masalahnya hanya apa? Hanya tidak mau nurut dan tidak mengingat-ingat, itu saja. Tapi kita harus ucapkan syukur dalam segala perkara. Karena Allah yang sudah berfirman mesti menggenapi. Rencananya di dalam kehidupan kita pasti jadi. Tidak ada yang gagal Allah itu.
Maka dari itu saudara, Yakub harus bayar harga. Karena dia menipu ayahnya, dia ditipu oleh anaknya. Maka dari itu kita harus kembali. Yakub direncanakan oleh Allah untuk menikmati hasil yang menyenangkan. Tetapi setelah membayar waktu yang ditetapkan oleh Allah, Yakub membayar mahal luar biasa, 22 tahun lamanya. Maka kita harus tahu koreksi. Bertobat, sadar. Sebab apa? Sebab kita dilatih sekarang harus menjadi pelaku-pelaku firman. Dan saudara tidak perlu takut, engkau bertobat, bayar harganya. Karena di dalam Yesaya sudah ditulis, di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-44, ini jaminan bagi saudara dan saya, sehingga saudara tidak usah takut di dalam segala perkara. Ayat 24, 25, dan 26. Yesaya 44. Di sini dikatakan, beginilah firman Tuhan penebusmu, yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Jelas bahwa yang dibentuk, saudara dibentuk itu dari mana? Dari dalam kandungan itu Tuhan yang sudah menetapkan. Akulah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu. Jaminan. Yang seorang diri membentangkan langit, yang menghamparkan bumi. Siapakah yang mendampingi aku? Akulah yang meniadakan tanda-tanda peramal pembohong. Jadi, saudara-saudara, lebih-lebih orang Kristen ini, kalau punya PNJ, ada ramalannya toh. Kelemahannya paru-paru, mahnya, atau kelemahannya pernapasannya, atau bakal apa, itu harus diputuskan, saudara. Sebab istri saya sendiri, saya pernah baca PNJ-nya. Waktu kawin sama saya, ini apa nih? Kok ada ramalan gini, selembar. Wah, kamu keadaanmu lemah, mahmu lemah, pernapasanmu lemah, dan ini. Saya bilang, kalau kamu caranya gini, kamu nanti akan jadi ini. Sebab kamu imani apa yang diramalkan. Nah, terus bagaimana? Putus, bakar, buang. Di dalam Yesus kita ciptaan yang baru. Ayahnya mati umur 40. Istri saya. Ibunya mati umur 37. Dan dia diramalkan paling-paling cuma umur 45. Saya bilang, bodoh. Di dalam Yesus segala perkara bisa terjadi. Lepaskan. Memang dia waktu kawin sama saya punya sakit mah. Karena apa? Kurus kering. Tingginya 156, berat badannya 37. Kerempeng. Sakit mah. Saya bilang, dalam nama Tuhan Yesus sembuh. Katakan, sembuh. Tiap hari pegang perutmu. Sembuh. Jantungmu sehat, paru-parumu sehat. PNJ bilang apa? Itu bukan PNJ. Sekarang adalah 100%. Yesus punya. Sempurna. Sekarang gendut. Umurnya 51. Beratnya berapa? 65. Nah, hampir double 2 kali. Sehat. Sebab firman Tuhan apa? Tambah lama, tambah tua, tambah gendut dan segar. Loh, ini firman Tuhan loh yang ngomong. Coba baca di dalam Mazmur 92. Ini khusus untuk orang tua-tua yang gendut-gendut ini. Supaya jangan bingung. Dokter bilang tambah tua harus tambah apa? Diet. Tapi firman Tuhan berkata begini, jadi saya tidak jadi diet. Karena firman Tuhan yang berkata di dalam Mazmur 92 ayat 15. Jangan 15, ayat 13, 14, 15. Orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar.
Jadi saudara-saudara yang gemuk-gemuk enggak usah takut. Ini firman Tuhan loh yang ngomong ya. Bapak-bapak kalau punya istri-istri gendut-gendut jangan khawatir. Alkitabiah yang ngomong. Tambah lama tambah. Iya dah. Terus Iren seneng sekali dia. Benar. Ini firman Tuhan loh. Yang ngomong bukan saya. Tambah tua tetap berbuah, gemuk dan segar. Tapi kalau gemuk sakit-sakitan, hati-hati. Sebab kalau gemuk sakit-sakitan berarti tidak beres. Maka dari itu saudara harus pegang firman Tuhan. Tak usah takut, apapun boleh terjadi. Allah sanggup lakukan segala perkara. Di dalam Yesaya 44 ini kita baca saudara. Kita teruskan. Akulah ayat 25, akulah yang meniadakan tanda-tanda peramal pembohong. Jadi jangan takut terhadap peramal-peramal itu. Dan mempermainkan tukang-tukang tenung. Yang membuat orang-orang bijaksana mundur ke belakang. Nah, biasanya yang dikatakan orang bijaksana ini biasanya dokter-dokter itu loh, ya toh? Karena apa? Karena itu orang yang selalu dituruti orang pintar, ya toh? Jangan khawatir. Dan membalikkan pengetahuan mereka menjadi kebodohan. Orang-orang pintar itu nanti diputar balik GKB. Ya. Akulah yang menguatkan perkataan hamba-hambaku. Dan melaksanakan keputusan-keputusan yang diberitakan utusan-utusanku. Allah menjamin. Kalau saudara menjadi utusannya dia. Allah menjamin engkau akan setiap perkataanmu akan jadi. Jadi kalau kamu diutus melawat orang sembahyang, jangan takut. Jangan bilang gini, apa sembuh enggak ya? Sembuh enggak ya? Jangan. Saya ini ngalami sendiri di Surabaya ini loh. Waktu salah satu saya pergi ke rumah sakit, ada seorang ibu dan anak, dia berkata ini, Pak, tolong mampir kepada suami saya sudah divonis paru-parunya itu jebol semua dan dokter mengatakan sudah tidak ada harapan, tinggal tunggu mati. Saya cuma mampir, tidak ada 5 menit. Saya cuma berkata, oke, saya mampir, saya sembahyang. Saya tidak bicara apa-apa, saya cuma berkarunia lidah, tempel tangan, goyang semua tempat tidurnya, orang sesal semua lihat, pikirnya ada gempa bumi, sampai saya buka mata. Oh, ada apa ini? Tapi goyang terus. Habis itu selesai, rasanya sudah selesai. Bilang amin. Saya bilang amin. Sudah ya, tak pulang. Saya tidak tahu apa yang terjadi. 2 hari kemudian di foto dokter, paru-parunya tertutup rapi dan sembuh total. Dan sekarang orangnya gemuk, masih hidup. Masih ketemu saya. Saudara tahu? Allah sanggup lakukan. Firman Tuhan digenapi. Aku yang akan menguatkan perkataan hamba-hambaku. Dan melaksanakan keputusan yang diberitakan utusan-utusanku. Jadi saudara tidak usah khawatir. Saudara lakukan apa saja yang engkau mau katakan asalkan dengan hati yang tulus. Katakan. Semua perkara akan jadi. Dan Allahmu akan dimuliakan. Dan engkau imanmu ditumbuhkan karena engkau melakukan firman dan semuanya terlaksana. Hidup kekristenan harus mulai dilatih. Mumpung sekarang belum ada larangan. Kalau sudah ada larangan, engkau terlambat. Engkau sudah biasa menghadapi dengan kuasa Allah. Engkau praktek, saudara. Kalau engkau sudah praktek, engkau tidak perlu takut. Anakmu itu loh mulai praktekkan. Kalau mau belajar, kalau mau sekolah, kalau mau pergi, main-main kemana saja, suruh praktek. Berdoa nak, minta malaikat mengawani kamu. Malaikat itu disuruh. Supaya saudara nanti lihat Allahmu memelihara anakmu luar biasa. Segala perkara akan diberitahu. Tadi pagi seorang ibu bersaksi.
Malam dibangunkan Tuhan. Bangun, sembahyang. Dia sembahyang terus, sembahyang. Apa terjadi? Anaknya jatuh dari atas meja biliar, kepalanya dari ke bawah. Bum, anaknya gendut. Berat badannya 30. Lalu dari atas meja biliar jungkal, kepalanya ke lantai. Kira-kira bakal gegar otak enggak? Dia kaget, dia lari, anak itu tumbang tangan. Dalam nama Tuhan Yesus sembuh, tidak akan terjadi apa-apa. Karena Allah sudah membangunkan aku tadi pagi, ada serangan, tidak usah takut, tidak ada apa-apa. Itu loh saudara. Jadi saudara harus praktek. Dan ibu ini, ya cinta Tuhan luar biasa. Dan mamahnya sudah berkata sama dia, kalau engkau jadi Kristen, tak buang. Waktu dia ketemu sama saya bilang, Pak Yusak, dia bilang begini, saya ini kalau jadi Kristen, saya dibuang Pak. Saya bilang, kamu percaya enggak kalau Tuhan Yesusmu adalah Allah yang luar biasa? Percaya. Jalan, lakukan, dan kamu akan melihat kuasa Allah yang luar biasa. Dia bertobat, dan dia akhirnya menemui, setelah dibaptis, dia menemui ibunya, di mana di Hongkong. Nemuin, dia bilang, Mama, aku sekarang jadi anak Tuhan. Mamanya bilang apa? Oh tidak apa-apa, itu baik. Aneh enggak? Oh baik, enggak apa-apa, itu baik, itu baik. Aneh enggak? Saudara tahu, luar biasa. Dan dia cinta Tuhan luar biasa. Saudara tahu, satu saat dia bilang sama saya, Pak, saya kenapa dapat penglihatan ya Pak? Apa? Saya dibawa naik ke atas dan saya bertemu dengan Henoh dan Musa. Luar biasa. Saya kan enggak tahu Pak, itu Henoh Pak, Musa atau apa. Tapi kok saya bisa kenal, oh ini Henoh, oh ini Musa. Padahal belum membaca Alkitab dulunya. Dan saya bilang, engkau ini hatimu bersih. Dan Tuhan suka. Tuhan bicara sama saya, kenapa engkau dilihatkan Henoh sama Musa? Engkau tidak akan mengalami penderitaan. Karena Henoh diangkat naik ke surga, Musa pun pada waktu mati pun tidak mengalami penderitaan. Dan Tuhan mengatakan, engkau akan tidak mengalami penderitaan. Karena apa? Karena Yesus cinta engkau, karena cintamu sama Yesus berani bayar harganya. Saudara. Dan ini anak Tuhan pagi-pagi saksi, wah luar biasa. Dia itu cuma ngomong gini sama temannya. Kalau Tuhan kehendaki, villa itu di sana dibeli nanti 30 juta. Apa terjadi? Dia berdoa. Tuhan gerakkan hatinya. Kakaknya dia bukan orang Kristen. Isa telepon, kamu katanya kepingin villa itu. Iya, berapa harganya? 30 juta. Beli saja. Loh ada uangnya Kak. Mau kasih? Iya, nanti tak kasih duit. Cash 30 juta bayar. Lalu dia bilang, wah kok sudah rusak ya, mau dibikin betul. Lalu tanya sama arsitek berapa kira-kira? 20 juta. Lalu dia bilang, Tuhan, engkau yang sudah menyediakan segala-galanya, engkau akan melengkapi. Apa terjadi? Kakaknya datang lagi. Kok sudah jelek? Kamu enggak bikin betul? Ya kira-kira butuh paling enggak mesti 10 juta. Enggak cukup, 20. Loh Kak ada duitnya? Adanya 20, bikin betul. Bukan orang Kristen. Padahal dia tahu, dia tanya, kamu beli buat apa? Buat bukit doa, Kak. Buat gereja, buat sembahyang. Oh baik. Bukan orang Kristen. Lalu sudah dibikin bagus, dia bilang, alat rumah tangganya belum ada. Tuhan, berapa ya kira-kira? Istri KKE datang. Aku kok kepengen ngasih duit kamu. Berapa? 5 juta. Masuk akal enggak? Saudara tahu, firman Tuhan berkata apa? Aku akan perintahkan bangsa-bangsa untuk mengantar berkat kepadamu. Bangsa, perbaiki dulu bait Allah hatimu. Maka engkau akan melihat di dalam kitab Hagai dikatakan, bangsa-bangsa akan aku utus untuk
membawa harta bendanya kepadamu dari ujung-ujung bumi. Yang penting bangun dulu bait Allah hatimu. Setelah itu baru kedaginganmu. Tapi kita kerap kali daging dulu baru hati. Hati dulu bersihkan cawan sebelah dalam. Baru nanti dengan sendirinya yang semuanya menjadi bersih. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, firman-Mu sudah hamba sampaikan kepada anak-anak-Mu pada malam hari ini Tuhan. Bahwa tidak semuanya kekeringan malapetaka mendatangkan ketidakenakan dan bencana. Tetapi Engkau dapat mengubahkan semuanya menjadi berkat bagi kami. Karena Engkau Allah yang punya pencipta langit dan bumi. Maka dari itu Tuhan, hamba-Mu mohon Engkau kasihi anak-anak-Mu di tempat ini. Engkau bangunkan hatinya lebih dahulu. Engkau bersihkan bait Allah yang di sebelah dalam ini lebih dahulu. Sehingga mereka menerima berkat jasmani dan rohani Tuhan. Hamba-Mu mohon kemurahan daripada-Mu Bapa. Karena supaya anak-anak-Mu ini menjadi pelaku-pelaku firman. Supaya mereka dapat menikmati hidup yang penuh dengan kemenangan. Sehingga pada waktunya menghadapi pencobaan dan bencana. Mereka sanggup lakukan segala perkara. Dan ajarkan kepada mereka mengucap syukur dalam segala perkara. Peka terhadap pimpinan Roh Kudus. Dan berani bertindak karena firman-Mu yang menjamin Engkau meneguhkan keputusan-keputusan dan perkataan hamba-hamba-Mu. Terima kasih Tuhan. Karena Engkau Allah kami yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur semua perkara ini. Amin.